Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tita Ayuni Mirta Yusuf, penyuluh KB dari Kabupaten Polewali Mandar, akan menjelaskan seputar tata cara, penyusunan, dan juga pengajuan SKP tahun 2024 bagi penyuluh KB di lingkungan perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu. Pertama-tama yang harus kita siapkan adalah Perkin, ya, berkas Perkin, karena dari sini indikator kinerjanya semuanya yang kemudian akan kita pindahkan ke akun e-kinerja kita. Nah, ini saya menggunakan Perkin salah satu penyuluh KB Polman. Kemudian setelah itu kita lakukan login, ya, kita masukkan username di sini. Nah, di sini karena terakhir yang periodenya ini masih 2023. Nah, kita akan membuat SKP tahun 2024. Nah, sebelum kita tambahkan periode SKP, sebaiknya kita mengecek dulu di bagian profil untuk memastikan apakah data kita benar, terutama data atasan langsung. Nah, jadi terdapat perbedaan antara SKP tahun 2023 dengan SKP tahun 2024 dari segi penentuan atasan langsung. Kalau di SKP tahun 2023, mulai dari golongan 3D ke atas kalau tidak salah, itu atasan langsungnya adalah Bapak Kepala Perwakilan. Sedangkan untuk yang 3C ke bawah, itu atasan langsungnya adalah Pak Sekban. Nah, namun pada tahun ini untuk SKP tahun 2024, atasan langsungnya Pak Kaper itu hanya golongan 4 saja, sedangkan seluruh golongan 3 ke bawah itu atasan langsungnya adalah Pak Sekban. Nah, kebetulan di sini karena saya menggunakan akun dari Pak Juliadi, jadi kita lihat golongan Pak Juliadi di sini adalah golongan 3D. Nah, kebetulan di tahun 2023 sepertinya Pak Juliadi ini atasannya adalah Pak Kaper. Nah, ini bisa dilihat. Jadi sekarang atasannya pun masih Pak Kaper. Nah, ini kita perlu lakukan perubahan. Nah, cara merubahnya di mana? Ini kita geser ke bawah, kita lakukan edit profil. Edit profil, di sini kita kemudian ke unit kerja, kita ganti. Kita kemudian ketik sekretariat. Ya, kemudian dicari sekretariat perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat. Nah, ini. Lalu kita klik OK. Kita cek kembali apakah sudah terdapat perubahan. Nah, sini sudah dapat dilihat, sudah terjadi perubahan. Sekarang atasan langsung dari Pak Juliadi adalah Pak Sekban. Nah, sekarang kita bisa lanjut mengerjakan SKP tahun 2024. Nah, apa yang akan dilakukan setelahnya yaitu tambah periode SKP. Tambah periode SKP. Nah, periode awalnya itu kita tentukan tanggal, dimulai pada tanggal 1 Januari 2024, kemudian periode akhirnya sini tanggal 31 Desember 2024. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah hanya pendekatan kuantitatif. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, maka akan muncul ini draft. Statusnya masih draft ya karena belum diajukan untuk SKP periode 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Selanjutnya kita langsung masuk ke detail SKP. Nah, pada bagian ini dipastikan kembali apakah sudah benar atasan langsungnya. Nah, sudah benar ternyata sudah terperbaharui.
Lalu kita lakukan tambah RHK. Tambah RHK. Lalu di sini di bagian RHK-nya untuk yang atasan langsungnya adalah Pak Sekban, kita menggunakan hanya satu RHK untuk seluruh indikator. Nah, ini yang bagian ketiga, yaitu meningkatnya pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di provinsi. Jadi ini adalah satu-satunya RHK yang akan kita gunakan untuk seluruh indikator bagi yang atasan langsungnya adalah Pak Sekban. Kemudian jenis RHK-nya adalah utama. Jadi semua indikator kinerjanya itu jenis RHK-nya utama. Kalau untuk penyuluh memang tidak ada jenis RHK tambahan. Jadi semuanya utama. Di sini rencana hasil kerjanya kita akan copy dari perkin yang sudah kita siapkan. Kita copy dulu. Setelah itu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita tambah indikator. Aspeknya kita hanya menggunakan aspek kuantitas. Indikatornya kita kembali lagi ke perkin, copy. Jumlah peserta KB baru. Nah, lalu dilihat lagi targetnya 45 pus. Dipastikan targetnya benar ya, Bapak Ibu. Setelah itu baru kita klik OK. Nah, baik, itulah tadi sudah satu indikator ya Bapak Ibu. Kita coba lagi dengan satu indikator lainnya. Nah, kita ulang prosesnya. Selanjutnya kita tambahkan kembali RHK. Lalu di bagian rencana hasil kerja atasan, dipilih yang paling bawah. Lalu jenis RHK-nya utama. Nah, rencana hasil kerjanya, lihat di bagian nomor 2. Oke. Ini kita copy. Lalu klik OK. Nah, kemudian tambah indikator. Aspeknya ini kuantitas. Lalu indikatornya kita copy lagi, jumlah peserta KB aktif NKJP. Nah, sini dimasukkan. Lalu targetnya tadi 35 pus. Nah, di sini nih yang mungkin perlu saya jelaskan sedikit, terutama bagi Bapak Ibu yang membina lebih dari satu desa. Nah, targetnya otomatis harus menyesuaikan dengan jumlah desa binaan. Nah, karena misal di sini desa binaan yang satunya adalah targetnya itu 35 pus, sedangkan desa yang satunya itu targetnya 10 pus. Misal ini hanya 2 desa. Maka di sini ada 2 cara menulisnya. Bisa kita tulis 35 dan 10 pus. Lalu klik OK. Atau bisa juga di total semuanya. Jadi total target dari kedua desa ini kemudian dijumlahkan. Jadi misal 35 ditambah 10, maka total targetnya adalah 45 pus. Kemudian kita klik OK. Itu kalau case-nya adalah 2 desa. Nah, namun bagaimana kalau lebih lagi nih dari 2 desa? Maka sebaiknya langsung saja daripada dan-nya berulang, maka sebaiknya langsung ditotal saja total target dari ketiga desa tersebut. Seperti itu. Kita okekan karena memang untuk kasus Pak Juliadi ini hanya memegang satu desa, maka disesuaikan dengan perkinnya, tidak perlu ada penambahan apa-apa. Nah, setelah semuanya selesai di-input, ya, maka langkah selanjutnya adalah kita klik ajukan SKP. Nah, anggap saja misal Pak Juliadi sudah selesai, langsung diajukan SKP-nya. Ini saya rasa itu untuk kemudian
cara penginputan atau pemindahan RHK dan juga indikator kinerja dari Perkin ke kinerja ya. Selanjutnya akan saya tunjukkan hasilnya. Kita logout dulu dari akun Pak Juliadi. Saya akan tunjukkan bagaimana sih penampilan dari jika kita sudah pengajuan SKP. Ini masuk menggunakan akun saya. Nah, di sini. Jadi kita langsung masuk ke detail SKP. Nah, di sini juga bisa dilihat statusnya. Kalau tadi Pak Juliadi itu statusnya masih draft ya karena belum diajukan. Kalau saya karena sudah pengajuan maka statusnya juga berubah menjadi pengajuan. Selanjutnya kita lihat masuk ke detail SKP. Dan di sini bisa dilihat ya. Jadi total ketika kita sudah memindahkan seluruh tadi yang ada di Perkin ke kinerja itu total RHK-nya kita itu ada 18 poin. Ada 18 poin. Nah, tapi ada beberapa, ada 2 poin di sini yaitu poin 11 dan juga poin 17 yang memiliki indikator lebih dari 1. Nah, untuk poin 11 itu indikatornya itu di sini ada 5. Sedangkan untuk poin 17 indikatornya itu ada 7 kalau tidak salah. Oke, kita lihat kembali ya di Perkinnya. Di Perkinnya ada 9. Maaf. Jadi kalau untuk di bagian 17 itu ada 9 indikator. Nah, di sini yang perlu saya jelaskan adalah kalau 11 nah ada 5 indikator. Nah, ini di bagian indikator ke 17. Jadi yang kemudian menjadi sasaran yang dimasukkan dalam RHK di sini untuk poin yang ke 17 itu bukan kemudian yang ini. Bukan terpenuhinya pelaksanaan penugasan pada indikator proses. Tapi kita langsung masuk ke bagian yang ini. Pemantauan dan pelaksanaan mekanisme operasional di lini lapangan. Jadi yang di-copy adalah bagian ini, dipindahkan ya. Seperti yang bisa dilihat di sini. Lalu kita tambahkan indikatornya sesuai dengan 9 indikator ini semuanya dimasukkan. Seperti itu untuk poin yang ke-17. Nah, lalu untuk poin yang ke-18, kebalikan dari poin yang ke-17, jadi kan sebenarnya ada, kalau kita lihat di bagian bawah ada indikator input, ya, ini ada indikator input, ini tidak kemudian dijabarkan. Jadi, langsung saja yang di-copy itu adalah yang ini, terpenuhinya pelaksanaan penugasan pada indikator input. Nah, dengan target 11 laporan atau dokumen. Jadi tidak dilakukan penguraian indikator seperti yang dilakukan pada poin ke-17. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi total hanya ada 18 RHK. Nah, setelah itu kalau sudah dipastikan baru kita tadi ajukan. Karena di sini saya sudah mengajukan maka sudah tidak ada lagi poin pengajuan di sana, ajukan SKP. Nah, lalu juga yang perlu diketahui, jika kita sudah mengajukan, maka kita tidak bisa lagi melakukan editing dari SKP kita sampai kemudian disetujui atau terdapat perbaikan. Seperti itu dari atasan langsung. Nah, baiklah, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan selaku PIC SKP 2024 dari Kabupaten Polewali Mandar. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi, salam sehat, semangat, dan luar biasa, serta selamat mengerjakan.